Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Hari ini kita akan mempelajari fungsi logaritma umum. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan masalah terkait fungsi logaritma umum. Nah, kita lihat fungsi logaritma umum ya, atau log dengan basis A. Kemarin kita udah belajar tentang fungsi eksponen umum. Sekarang kita lihat fungsi logaritma umum. Sebenarnya fungsi logaritma umum itu adalah inverse ya dari fungsi eksponen umum. Nah, ini bentuk grafiknya ya. Nah, karena coba kita lihat di sini ya, fungsi eksponen itu ya, eksponen umum itu dia merupakan fungsi naik sini ya. Dia naik ya, maka fungsi f mempunyai inverse. Kalau dia punya inverse, artinya fungsi inverse-nya itu ya, ini ya disebut dengan fungsi logaritma umum ya, dengan basisnya A. Nah, kita masuk ke definisinya ya. Ada definisinya, misalkan A bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka ya Y sama dengan log X dengan basis A ya. Jika dan hanya jika X itu sama dengan ini ya, A dipangkatkan Y. Nah, ini bentuknya adalah bentuk eksponen umum ya. Nah, definisinya seperti ini. Nah, basis yang biasa digunakan pada logaritma itu biasanya 10 ya. Pada kalkulus lebih lanjut nanti basis yang digunakan itu E. Kalau dia E basisnya ya, berarti itu log itu ya akan sama dengan logaritma asli atau natural ya, log X. Nah, ini bisa dilihat ya, sirkusnya seperti ini ya, untuk hubungan antara ya eksponen dengan logaritma ya. Sekarang kita tertarik ya untuk melihat turunan dari si log X dengan basis A ya. Kita perhatikan dulu nih, Y sama dengan log X dengan basisnya A ya, sehingga tadi ya dengan definisi X itu sama dengan ya A pangkat Y. Nah, maka ini ya kita coba nih, kita kalikan dengan ln ya, kedua ruas sisi ya. Nah, ini jadinya ln X sama dengan Y ln A ya, sehingga Y kan bisa Y sama dengan ln X per ln A ya. Y itu apa tadi? Log dari X dengan basisnya A ya. Nah, ini sama dengan ln X per ln A. Nah, ini bisa kita turunkan nih. Kita udah tahu bahwa log X dengan basis A itu sama dengan ln X per ln A. Nah, kita udah mencari tadi dari materi yang sebelumnya, turunan dari ln X ya, itu adalah apa? Ya, 1 per X ya. Nah, ini bisa kita tulis ya, jadinya ln A itu kan suatu konstanta, berarti turunan dari ln X per ln A jadinya 1 per X ln A. Nah, seperti ini ya. Kita lihat contoh soal ya untuk memahami ya turunan dari logaritma umum. Ya, jika Y sama dengan log dari X pangkat 4 ditambah 13 dengan basisnya 10, kita tentukan ya turunan dari ya atau dy per dx nya ya, kita masukkan lagi ya. Nah, kita ingat tadi ya, log dari AX itu ya, berarti itu akan sama dengan ya 1 per X ln A nya ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja lagi. Nah, ini bentuknya itu bentuk aturan rantai ya. Kita misalkan dulu X pangkat 4 tambah 13 adalah U. Nah, dengan aturan rantai kita turunkan ya, berarti jadinya tadi kan ini 1 per ya si X nya, X pangkat 4 ditambah 13 ln dari si basisnya 10 dikali dengan turunannya ya, berarti turunan dari U ini 4x pangkat 3. Nah, ini jadinya 4x pangkat 3, x pangkat 4 ditambah 13 dikali dengan ln 10 ya, seperti ini. Sekarang kita harus bisa membedakan ya, itu nanti fungsinya nih, fungsi eksponen. Nah, ini fungsi pangkat, dan bentuk yang ketiga ini nih, ada variabel dipangkatkan dengan variabel ya. Itu gimana bentuknya? Kita lihat dulu bentuk fungsinya, kita gambarkan ya secara grafis. Bentuknya seperti ini ya. Ini kurva Y sama dengan X kuadrat ya, ini fungsi eksponen ya. Nah, ini fungsi ya variabel dengan pangkat variabel ya, dengan pangkat variabelnya. Nah, kita udah tahu kan, kita bedakan turunan dari si itu fungsi eksponen. Nah, turunannya apa? Ya, berarti turunan dari fungsi eksponen adalah A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A ya. Sekarang turunan dari fungsi pangkat berarti apa? Berarti A dikali X pangkat A dikurangi 1. Nah, seperti ini ya.
Nah, sekarang kita ingin mengetahui nih turunan dari fungsi ini, x dipangkatkan x. Nah, itu bagaimana cara cari turunannya? Nah, biasanya kita bisa menggunakan ya yang turunan ya, kita aplikasikan nanti turunan dari fungsi eksponen dan fungsi pangkat juga. Nah, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Nah, kita akan menggunakan dua metode di sini ya. Untuk metode pertama ya, kita samakan y sama dengan x pangkat x, itu akan sama dengan ya, untuk menjadikan dia eksponen asli ya, bentuk eksponen asli berarti e dipangkatkan x ln x atau eksponen dari x ln x. Nah, untuk menyelesaikan turunan ini ya, nanti kita pakai ya. Nah, ini bentuk pangkatnya itu adalah bentuk fungsi juga, kita gunakan aturan rantai. Nah, bentuk fungsinya itu juga bentuk perkalian ya, perkalian dua fungsi. Nah, ini double ya kita gunakan ya. Berarti dy turunan dari ya y-nya itu ya. Nah, kita lihat ini turunan dari eksponen pangkat u ya, atau xu ya. Nah, ini turunannya rumusnya adalah e pangkat u dikali dengan turunan si pangkatnya u-nya ya. Berarti ini kita bisa tulis e eksponen dari x ln x ya, dikali dengan ya turunan dari x ln x. Nah, turunan dari x ln x ini kita ingat lagi ya, berarti u dikali v kan, berarti sama dengan u dikali v aksen ditambah u dikali v, u aksen dikali v ya. Nah, u-nya itu ada x, maka u aksennya 1, v-nya ln x, berarti v aksennya 1/x ya. Jadi kita kalikan u dikali v aksen, u-nya x dikali v aksen setengah 1/x, berarti adalah 1 ya. Sekarang u dikali v berarti 1 dikali ln x adalah ln x, berarti 1 ditambah ln x. Nah, ini dia ya, e pangkat e eksponen dari x ln x itu akan sama dengan x pangkat x kan. Nah, x pangkat x dikali dengan 1 ditambah ln x. Nah, seperti ini. Dapat ya kita turunannya. Sekarang kita lihat untuk metode yang kedua. Nah, ini kita pakai turunan dari logaritma ya. Y itu sama dengan x pangkat x ya. Kita lonkan dia ya. Y sama dengan ln y sama dengan x ln x. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita turunkan ya. Nah, kita turunkan dia ya. Ln y terhadap dx dan x ln x terhadap dx juga ya. Nah, ini kita turunkan ya. Jadi ln y turunnya 1/y dx dy ya, sama dengan tadi kan udah kita cari nih, x ln x turunannya apa tadi, 1 ditambah ln x ya. Nah, ini ya. Nah, enggak, kita kali silang aja ya, berarti turunan dari y kan, kita cari ya, turunan dari y sama dengan y dikali ini kan. Nah, y nya berapa, x pangkat x, ya udah, berarti ini ya, y dikali 1 tambah ln x sama dengan ya x pangkat x ln dikali 1 ditambah ln x. Nah, seperti ini saja ya, dengan dua metode kita dapatkan hasil yang sama untuk turunan ya fungsi x pangkat x. Kita lihat contoh yang lebih menantang ya. Nah, jika y sama dengan x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan v ditambah dengan v dipangkatkan sin x, tentukan dy dx nya. Nah, ini ada bentuk dua ya, ada fungsi pangkat dan fungsi eksponen ya. Nah, ini harus kita pecah dulu ya supaya kita gampang ya. Nah, kita turunkan ya, ini terhadap fungsi pangkatnya terhadap dx, fungsi eksponennya terhadap dx juga. Nah, turunan dari pangkat ingat lagi ya. Nah, berarti x pangkat a ya. Ini kita harus bisa bedakan ya, kalian nanti harus bisa membedakan bentuk fungsi pangkat dengan fungsi eksponen ya. Berarti ini turunannya adalah a dikali x, pangkatnya ya a nya dikurangi 1, berarti ini jadinya ya x kuadrat ditambah 1. Nah, ini bentuk aturan rantai lagi ya, jangan lupa ya. Berarti v dikali x kuadrat ditambah 1 dikurang v ya, dikali dengan ya turunan ini ya, 2x kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 2x. Nah, ini dia ya, v dikali x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan v dikurang 1 dikali 2x. Nah, ini lagi turunan dari ya eksponen ya, v pangkat sin x ya, berarti turunannya apa, ax ln x ya. A nya adalah v ya, berarti v pangkat sin x dikali ln ya, ln dari si a nya apa tadi, a nya v, berarti ln v. Terus, nah ini ada sinnya juga bentuknya fungsi ya, kita turunkan, turunan dari sin sin x adalah cos x ya, berarti jadinya ya v pangkat sin x ln v dikali cos x.
Nah, seperti ini ya. Nah, kita sederhanakan ya. Bentuknya seperti ini. Nah, lanjut ya, contoh kedua ya, bentuknya seperti ini nih. Nih ada ya, ini bentuk yang ketiga tadi ya. Si variabel kita pangkatkan juga ya, bentuknya variabel. Nah, ini ada dua metode kan yang kita cari. Kita coba salah satunya saja ya. Nah, kita gunakan turunan dengan logaritma aja ya. Berarti ini ya kita kalikan ln ya, kedua ruas ya. Berarti ln y sama dengan ln dari ya x kuadrat ditambah 1 dikali sin x. Nah, ini juga bisa ya, sinnya dengan sifat logaritma, sinnya dikedepankan ya. Berarti ln y sama dengan sin x dikali ln ya dari x kuadrat tambah 1 ya. Nah, sekarang kita turunkan ya. Nah, ini kita turunkan. Nah, ingat ini turunan dari ln y per dx itu ada tadi ya, 1 per y dikali dengan turunan dari y ya. Nah, sekarang ini bentuknya juga aturan itu ya, perkalian turunan dari dua fungsi ya. Nah, ingat lagi ya, turunan dari dua fungsi ini ya. Nah, ini berarti 1 per y dy per dx dikali ya. Nah, ini u-nya sin x ya, u aksennya cos x ya. V-nya itu ln x kuadrat tambah 1, otomatis v aksennya ya. Nah, ini turunan ln juga dalam bentuk fungsi dia ya, bentuk u ya, turunan lantai lagi. Berarti 1 per x kuadrat tambah 1 kali turunan yang di dalamnya ini nih, fungsinya nih, x kuadrat ditambah 1 adalah 2x. Berarti 2x per x kuadrat ditambah 1. Nah, jadinya u dikali v aksen ya, u-nya sin x kan tadi, sin x dikali v aksen ya. Berarti sin x dikali v aksen adalah 2x per x kuadrat tambah 1. Nah, ini ditambah ya u aksen cos x dikali dengan v. V-nya adalah ln x kuadrat ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut kita mau cari dy per dx kan. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini kalikan y-nya ke sini ya. Y-nya itu adalah apa tadi? X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan sin x. Nah, ini x kuadrat ditambah 1 pangkatkan sin x dikali dengan ini ya tadi ya, sin x dikali 2 x per x kuadrat ditambah 1 ya, ditambah cos x ln dari x kuadrat ditambah 1. Nah, kesimpulannya ya, untuk fungsi eksponen umum ya, bentuknya seperti ini ya, a pangkat x ya. Berarti turunannya itu sama dengan a pangkat x ln a ya. Nah, sedangkan integralnya adalah ya, d-nya 1 per ln a dikali a pangkat x tambah c ya, dengan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk fungsi pangkat bentuknya seperti ini ya. Nah, turunannya ya udah tahu ya, a dikali x pangkatnya a-nya dikurangi dengan 1 ya, pokoknya kita kurangi 1. Nah, untuk integralnya ya, untuk integral biasa ya, berarti 1 per a tambah 1 dikali x dipangkatkan a tambah 1 ditambah c, dengan a-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk fungsi logaritma umum ya, turunannya itu nanti jadinya 1 per x ln a. Nah, seperti ini ya hari ini yang kita pelajari. Terima kasih.